Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya, itu Kak gitu. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Ya, silakan. Izin saya ini mau diskusi tentang kondisi yang ada di sekolah Pak, bisa? Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, sehat ya, karena kelihatannya Bapak segar-segar saja. Begini Pak, saya ingin bertanya sekitaran kondisi yang ada di sekolah. Mungkin pernah Bapak mengalami beberapa kasus mungkin yang menurut Bapak apakah itu dilema etika atau didikan moral? Oke. Kita berbicara tentang kondisi sekolah, pasti kita berbicara tentang orang baru. Iya Pak. Dan setiap orang itu tidak sama karakternya. Iya. Kalau kita bicara tentang dilema, kadang kita bertemu dengan orang teman dulu yang notabene-nya susah diajak bekerja sama. Di sisi lain mereka juga adalah bagian dari sistem sekolah. Nah, pada saat program sekolah yang kita mau lakukan, disitulah terjadi pro kontranya. Nah, pasti juga berbicara tentang kesiapan, kemudian partisipasi teman-teman dulu. Nah, di sini kadang ada teman dulu yang merasa bahwa aspirasinya tidak tersalurkan pada saat pelaksanaan program sekolah ini, sehingga kadang mereka diajak susah untuk Seperti itu Pak ya. Jadi selama ini apakah Bapak sering mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, dilema Ya. dilema etika? Dalam perjalanan kita sebagai satu sistem itu kita sudah petakan dari awal bahwa potensi untuk perbedaan pasti ada. Kemudian ini kemudian nanti kita bersama-sama mencari solusinya. Namun terkadang juga antara satu sama lain itu susah untuk Berbeda Pak ya. ya susah untuk disatukan. Responsif nih yang berbeda maksudnya. Ya, betul. Nah, terkait dengan ini Pak, apakah selama ini bagaimana kemudian Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di kepala Bapak, terutama dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu Pak? Langkah-langkah saya lakukan ketika ada masalah, tentu yang pertama kita harus perhatikan adalah latar belakang masalah. Apa penyebabnya, kemudian kira-kira masalahnya di mana. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk tidak sipul ini adalah bagaimana kita mencari solusi secara bersama-sama dengan mengurangi potensi kalaupun tidak bisa disatukan, maka tentu yang kita ambil adalah suara terbanyak. Otomatis ini menjadi solusi terakhir. Jadi mungkin dengan seperti itu sudah merupakan prosedur dengan langkah yang the best mungkin Pak ya, bijak sekali. Saya melihat langkah itu sangat bijak sekali Pak, karena terkait dengan suara terbanyak, kemudian bagaimana kemudian mendengar aspirasi teman-teman juga. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap yang efektif sekali dalam pengambilan keputusan ini? Yang pertama adalah yang paling efektif adalah lihat dulu kebutuhan para teman-teman dulu. Apakah keputusan yang diambil itu sudah mengakomodir seluruhnya ataukah minimal sebagian besar, supaya kegiatan yang kita lakukan itu betul-betul sampai kepada mereka. Kalaupun tidak bisa terakomodir seluruhnya, minimal sebagian besar kebutuhan itu sudah terlaksana. Luar biasa sekali Pak. Namun dalam pengambilan keputusan itu sendiri, Bapak mungkin menemukan tantangan Pak ya? Ya. Tantangan apa saja yang biasa mungkin terjadi Pak? Tantangan yang biasa ada dalam mengambil keputusan, yang pertama adalah terkadang rasa kemanusiaan. Iya. Yang kedua, tentu ada pertimbangan antara keluarga dan dinas, artinya pekerjaan tupoksi kita. Nah, itu yang tidak biasa menjadi pertimbangan kita tentang kita mampukah kita melaksanakan itu tanpa memindahkan mereka. Luar biasa sekali. Kira dengan seperti itu Bapak sangat bijak melihat kebutuhan dengan alasan teman-teman sejauh yang ada di sekolah. Nah, terkait dengan itu juga Pak, apakah ketika misalnya ada masalah tantangan seperti itu, Bapak menentukan waktu atau hari untuk menyelesaikan atau menyelesaikan pada saat itu juga? Tentu yang harus kita lakukan adalah melihat dulu kondisinya.
Ya. Apakah kita bisa menyelesaikan hari itu? Kalau tidak bisa, tentu ada planning pertama sebelum kita masuk pada hari itu. Tentu ada hal-hal yang kita perlu lemparkan kepada teman-teman. Planning cadangan. Ya. Apakah ada ketika masukan pertama tidak diterima, tentu ada pasukan lain, Ya. planning A dan planning B. Sebagai dilema. Ya. Sehingga susah kayaknya kalau misalnya pada saat itu baru kita pikirkan Ya. penyelesaiannya. Tentu harus ada planning yang kita bisa lemparkan kepada kita. Mungkin dengan planning lebih matang mungkin. Betul. Nah, untuk tadi sebagai penyelesaian tantangan, nah kira-kira menurut Bapak adakah orang yang sangat bisa membantu respect dengan menanggulangi tantangan itu yang seketika itu Bapak bisa mengambil beliau sebagai katakanlah orang yang the best lah, yang bisa dijadikan sebagai rekan ataupun misalnya faktor lain yang sangat membantu untuk menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan. Biasanya saya lakukan ada dua disposisi, di mana posisi saya di dinas dan di mana posisi saya di keluarga. Kalau di posisi saya keluarga, yang menjadi tempat saya untuk berbagi adalah tentu pasangan kita. Banyak sedikitnya dia bisa memberikan masukan kepada kita di luar posisi itu. Artinya dia berada di luar sistem. Nah, di dalam sistem biasanya kita jadikan sebagai tempat bertanya adalah Bapak Pengawas, karena dia itu punya power untuk mempengaruhi teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengikuti arahan beliau. Sekaligus mungkin sebagai Betul, leader. iya. Nah, kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tentang pengambilan keputusan ini, yang Bapak petik dari pengambilan keputusan yang esensi sekali Pak, yang mungkin yang sangat berkesan, mungkin ada yang sangat berkesan dari sekian perjalanan tantangan atau pengambilan keputusan di lingkungan itu yang Bapak alami. Satu keputusan yang menarik bagi saya adalah ketika menentukan bendahara dana bos. Kenapa? Karena ketika menentukan dana bos banyak pertimbangan. Sampai kami harus mengulang 3 kali usulan nama bos. Ya, karena kenapa? Usulan nama pertama, kenapa diusulkan? Karena syarat untuk dana bos sudah terpenuhi. Namun dengan alasan keluarga dia mengundurkan diri. Nah, itu. Kemudian calon kedua terpaksa saya usulkan sebelum saya bertanya kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena ketika kita bertanya kepada yang bersangkutan tentu akan molor lagi usulan untuk menentukan bendahara. Jadi merupakan top leader ini Pak. Itu. Nah, pada saat sudah diusulkan namanya, disitulah kemudian kita mencoba untuk menyusun strategi supaya yang sudah diusulkan namanya ini menerima. Walaupun pada awalnya dia menolak, namun dengan bantuan teman-teman, supportnya teman-teman, kemudian bantuan kita semua, akhirnya dia menerima. Dan begitu pula dengan ketika kita support dia untuk bantu mengerjakan, maka dia menerima dengan ini. Ini salah satu bentuk dari pengambilan keputusan yang sebenarnya nyeleneh bagi kita, karena pada saatnya kan saya bisa bercermin ke depan tentang apa yang Bapak lakukan. Saya bisa seperti itu Pak, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih atas pembelajarannya. Saya juga belajar hari ini dengan Bapak. Ke depan saya butuh diskusi lagi lebih banyak sebagai pembelajaran bagi saya mungkin Pak. Terima kasih Pak. Semoga sukses. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.